Puji Tuhan, saya undang jemaat Tuhan, boleh kita bangkit berdiri. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 mengatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saya yakin dan percaya kita semua datang ke rumah Tuhan saat ini untuk memuji memuliakan Tuhan, merindukan kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan semuanya, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas. Satukanlah roh kami ya Tuhan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat kami mau menyembah-Mu Tuhan. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah roh-Mu atas. Roh tercurah, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa. Amin. Dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat kami mau menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu Tuhan, roh-Mu atas. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah, gereja Tuhan dimenangkan. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa, amin, dan mengaku bahwa Yesus. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku, amin, bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua mengaku, semua bangsa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, kuasanya yang ajaib. Roh Kudus tercurah di tempat ini, kuasanya yang ajaib, kuasanya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Karena hari ini adalah harinya Tuhan, saudara. Hari inilah hari. Amin. Saatnya apa? Saat membebaskan. Amin. Belenggu dosa boleh dipatahkan. Belenggu dosa terlipat. Amin. Siap bersorak untuk Dia. Nyatakan sukacita saudara. Hey, anggur baru tercurah penuh. Amin. Dengan
sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi amin, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, yang ajaib, memulihkan umat. Roh Kudus, Roh Kudus bagi gereja Tuhan, dan membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, hari inilah harinya. Saat pembebasan tiba, saat pembebasan tiba, dialah belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Siap bersorak untuk Dia, mari bersorak, nyatakan sukacita. Hey, anggur baru tercurah penuh, amin, dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuat. Boleh kita bagi sekarang yang pria dulu. Anggur baru, amin, curah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, sekarang yang wanita, minyak baru tercurah, luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau sangat indah Tuhan. Sama-sama kita katakan, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sungguh nyata kuasa Tuhan kita, nyata kuasa, sungguh nyata, nyata kuasanya. Amin. Haleluya. Luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara, Shalom. Berapa banyak yang hadir hari ini merasakan sukacita dalam Tuhan? Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Cepat sekali waktu berjalan dan akhirnya kita jumpa kembali dalam ibadah hari ini ya. Dan kalau boleh sebenarnya mungkin bukan hanya 1 minggu sekali, tapi mungkin lebih dari 1 minggu. Karena apa? Karena Tuhan baik. Ada amin ya. Hanya seringkali memang ada kesibukan, ada aktivitas yang harus dikerjakan, sehingga saat ini kita baru hari ini kita kembali bertemu kembali dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari yang ke-50. Hari yang ke-50. Dari kapan? Dari kebangkitan Tuhan. Ya. Dari Minggu Paskah. Hari ini adalah hari yang ke-50. Dan firman Tuhan katakan, mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kalau tidak salah ini ayat yang ayat yang ketiga, ini adalah menceritakan tentang hari yang ke-40 dulu. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Bapak Ibu Saudara, saya kilas ulang sedikit apa yang firman Tuhan tuliskan dari Yohanes sampai Kisah Para Rasul ini. Setelah 40 hari
Yesus bersama-sama dengan para murid-muridnya, dia sudah bangkit, dia menunjukkan dirinya, dia berjalan, dan akhirnya dia berjumpa dengan banyak orang. Bapak Ibu Saudara, akhirnya Yesus terangkat ke surga. Dan waktu dia terangkat ke surga, sebelumnya dia berpesan supaya orang-orang yang murid-muridnya itu, pengikut-pengikut Yesus, untuk tinggal di Yerusalem. Yesus katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Dan ketika mereka berkumpul pada hari yang ke-50, maka dimulai dengan tiupan angin. Lalu mulai tampak ada lidah-lidah api. Jadi Bapak Ibu Saudara, makanya kalau kita dalam puji-pujian kepada Tuhan, kita ada kata-kata yang mengatakan ada api, ya. Dan Roh Kudus itu dilambangkan dengan api. Roh Kudus juga bisa dilambangkan dengan angin, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena itulah yang merupakan tanda-tanda ketika dicurahkannya Roh Kudus dengan luar biasa kepada murid-muridnya. Ada pepatah dunia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Judul firman Tuhan hari ini, tak kenal maka tak diberkati. Apa judul firman Tuhan hari ini? Ya, jadi kita bukan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kita tidak diberkati. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Kalau kita tidak mengenal Roh Kudus, siapa itu Roh Kudus, bagaimana bisa hidup kita diberkati? Ya. Dalam kehidupan dunia, saya analogikan saja walaupun ini bukan analogi atau contoh yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Orang seringkali menolong itu lebih besar kepada orang yang dikenal. Orang tua kenal sama anaknya, makanya anaknya disayang, dipelihara, dirawat. Bahkan ketika anaknya membutuhkan sesuatu, diberikan. Orang tua selalu berusaha supaya anaknya mendapatkan yang terbaik. Ketika makanan terbatas, ya, orang tua berkorban. Yang penting anaknya yang makan, Bapak Ibu Saudara, ya. Dia tidak mengutamakan dirinya karena apa? Karena mengenal. Sayang iya, tapi karena kenal. Tapi kalau anak orang lain, Bapak Ibu Saudara, sementara kita juga dalam keadaan yang mungkin membutuhkan, belum tentu kita memberikan segalanya kepada orang yang tidak kita kenal. Mungkin kita bisa memberikan dari apa? Dari yang kita mungkin bisa berikan. Mungkin sedikit saja boleh deh. Tapi tentunya bagian yang terbaik tidak diberikan. Tapi kalau untuk yang dikenal, maka yang terbaik pasti diberikan. Yang bisa paham katakan amin. Nah, kalau Bapak Ibu mengerti akan hal ini, demikianlah dengan Roh Kudus. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita mau dipenuhi Roh Kudus, kita harus kenal lebih dulu. Dan Tuhan juga harus mengenal kita. Nah, itulah sebabnya kita belajar hari ini, siapakah Roh Kudus? Ya. Kapan Roh Kudus itu disebut Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus itu ada sejak dari semula. Ya. Sekarang kita buka Alkitab kita masing-masing. Ya. Kejadian pertama, ayat yang pertama. Ini kitab yang paling awal. Ya. Kejadian pasal pertama, ayat yang pertama. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara, pakai Alkitab masing-masing. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian pasal 1 saja sudah menyebut Roh Allah. Dan Roh Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Ada amin? Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus adalah Roh Allah. Dan Roh Allah itu sudah ada, sudah disebutkan. Jadi jangan berpikir Roh Kudus itu ada ketika setelah Pentakosta. Tapi Roh Kudus itu sudah ada sejak dari semula, ya. Puji Tuhan. Siapa itu Roh Kudus? Apakah Roh Kudus itu kuasa?
Apakah Roh Kudus itu adalah mungkin yang Roh Kudus itu kalau bisa berdoa, berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang kadang kita tidak mengerti, dalam bahasa lidah. Apakah itu yang dimaksud dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus, ke dalam sebelumnya, slide pertama. Roh Kudus adalah pribadi daripada Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi dari pribadi ilahi. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, dalam Efesus pasal 4 ayat 30 sampai yang ke-32. Saya bacakan, sekarang layar sudah ada, Bapak Ibu bisa kita gunakan bersama-sama. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kristus telah mengampuni kita. Ada amin? Ya. Bapak Ibu kenal yang namanya meterai? Kata meterai itu sering loh disebut di dalam Alkitab, ya. Meterai itu kayak apa ya? Kayak perangko kali ya. Nah, apa gunanya meterai? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tahu nih. Kalau anak-anak mungkin belum tahu. Apa gunanya meterai? Kalau mau tanda tangan katanya suruh di atas meterai. Ya. Sebagai tanda ini adalah satu perjanjian resmi, ya, supaya sah. Ya. Jadi kalau misalnya menjual rumah atau menjual mobil itu bikin kwitansi karena uangnya jumlahnya besar supaya resmi, supaya itu tidak lagi ada yang menuntut, maka harus ditandatangani di atas meterai. Artinya supaya tidak ada lagi yang menuntut. Nah, ini kata-kata yang saya dapatkan ketika saya bicara saat ini. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, coba lihat di dalam Efesus pasal 4 tadi. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamat. Jadi Bapak Ibu Saudara, iblis itu gak bisa nuntut kita lagi. Karena apa? Iblis gak bisa bawa kita masuk dalam neraka. Iblis gak bisa lagi mengatakan kita ini adalah miliknya iblis. Karena apa? Karena Yesus telah memeteraikan kita, katakan haleluya. Sehingga kita sudah lunas harganya, ada amin? Kita sudah dibayar dengan harga yang mahal, dengan darah, dengan pengorbanan Tuhan. Dan itulah sebabnya dimeteraikan. Jadi yang diberi tanda, oh ini sudah sah, ini sudah miliknya Tuhan. Berarti kita tidak lagi menjadi miliknya iblis. Nah saudara yang kasih Tuhan. Lalu ayat ini berkata jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Berarti apa? Roh Kudus itu punya rasa Bapak Ibu Saudara. Berarti dia bukanlah kuasa. Itulah sebabnya Roh Kudus disebut sebagai pribadi ilahi. Ya. Hari Jumat ya. Saya sempat membahas hal ini juga Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini saya perdalam lebih dalam sedikit. Ya. Bahwa kita sebagai orang Kristen, orang percaya, khususnya di Indonesia karena kita berbicara dengan lingkungan masyarakat sekitar kita, kita jangan membalas mereka dengan emosi atau dengan perasaan apa. Tapi sering kali disebut bahwa mereka orang-orang di luar kekristenan melihat karena kita menyembah kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka kita sering kali disebut sebagai agama yang memiliki 3 Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetapi sesungguhnya bukan 3 Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus ini adalah Allah itu sendiri. Kita gak perlu berbantah buat mereka, tapi saya mau buat jemaat gereja Sidang Jemaat Allah Palputih bisa memahami akan hal ini, bahwa Allah kita satu Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia hadir dalam 3 pribadi. Allah Bapa yang bertahta di atas kerajaan surga. Dan karena manusia ada dalam dosa, terpisah dari Allah,
Maka Allah harus hadir di dalam dunia ini dalam rupa menjadi manusia yang disebut dengan Yesus Kristus. Dan misi atau tugas yang diberikan Allah kepada Yesus adalah bahwa Yesus untuk menebus dosa manusia, membereskan yang tadinya terpisah sekarang menjadi terhubung lagi. Ilustrasinya begini Bapak Ibu Saudara, kita sering melihat di berita ada jembatan runtuh Bapak Ibu Saudara, yang menyeberangkan antara daratan yang di sini dengan daratan yang di seberang. Kalau ada jembatan enak Bapak Ibu Saudara, kita bisa pergi ke sana, balik lagi ke sini, kapan saja bisa. Tapi kalau jembatan itu runtuh, hanyut atau rusak, maka yang di sini tidak bisa ke sana, yang ke sana tidak bisa ke sini. Dan itulah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Salib Kristus itu menghubungkan Allah dengan kita manusia. Yang bisa mengikuti katakan amin. Yesus melakukan itu suatu karya terbesar. Anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita bisa datang kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu ada lagu mengatakan begini. Bapakku datang dan berserah. Kami datang. Artinya apa? Kita menghampiri Tuhan. Sesungguhnya bagaimana mungkin manusia itu bisa datang kepada Allah kalau tidak ada jalannya Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Yesus katakan dalam Yohanes pasal 16, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kristus yang menghubungkan. Tapi tugas Yesus Kristus sudah selesai. Ketika dia mati, nggak perlu waktu yang lama. Yesus hanya ada 33,5 tahun ada di dunia ini. Dia naik ke surga. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara bisa dibayangkan kalau Allah hadir dalam bentuk manusia, orang yang begitu terkenal di dunia ini sekarang siapa? Mau itu presiden saja kita susah untuk mendekat Bapak Ibu Saudara. Jangankan presiden, seorang pejabat yang dihormati, dikelilingi, ya. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau misalkan kita punya satu orang yang kita kenal, susah untuk ditemui. Karena apa? Manusia itu terbatas. Jadi orang mau ketemu sama Tuhan Yesus, Sakius harus naik ke atas pohon. Ketika Yesus berkhotbah, orang banyak ikut sampai nggak mau pulang. Sampai mereka lapar. Dan Tuhan Yesus harus kasih mujizat, kasih makan, dihitung jumlahnya 5.000. Yesus harus menyingkir. Dia gunakan perahu untuk menyeberang ke sana. Tujuannya apa? Udah deh nggak usah ikut lagi, udah pulang aja. Dan Yesus naik perahu ke seberang. Saudara yang kasih Tuhan, itu yang terjadi kalau Yesus tetap ada dalam dunia ini. Tetapi Yesus katakan dia naik ke rumah Bapa di surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang percaya katakan amin. Tetapi dia tidak tinggalkan kita sendiri. Yesus utus yaitu Roh Allah untuk ada bersama-sama dengan kita. Supaya semangat, supaya kita bersyukur. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau tunjukkan bahwa Roh Kudus itu sudah ada dari sejak semula tadi, sudah disampaikan bahwa dalam Kejadian pertama. Saya akan lihat bahwa Roh Kudus itu sudah disebut-sebut di dalam kitab Perjanjian Lama. Ada berapa kitab Perjanjian Lama? Ini kuis supaya mengingatkan. Ada berapa? Seluruh kitab, seluruh buku di dalam Alkitab kita itu ada jumlahnya 66. Ya, boleh sebut 66. Sekarang Perjanjian Lama berapa? 39 ya. Di dalam 39 kitab itu sudah disebut tentang Roh Kudus ya. Bapak Ibu Saudara, next. Tradisi Yahudi mempercayai adanya Roh Kudus. Nah, ini Bapak Ibu, ini bukti bahwa Roh Kudus itu bukan ada ketika Pentakosta saja. Tapi Roh Kudus itu sudah ada dari sejak Perjanjian Lama. Kapan Perjanjian Lama ditulis? Sebelum Masehi, Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini disebut tahun Masehi, tahun 2022. Tahun lalu 2021. Satu abad yang lalu tahun berapa? 1922. Itu satu abad yang lalu. 10 abad yang lalu.
tahun 1022, 10 abad yang lalu. 20 abad yang lalu. Tahun 22. Wah, pinter anak-anak kita. Boleh tepuk tangan buat anak-anak sekolah minggu nih, ya. Wah, Tuhan berkati ya. Saudara yang kasih Tuhan, lihat ya. Kita ngitungnya aja udah susah ya. Ya, apalagi ngebayangkan. Dan firman Tuhan perjanjian lama itu ditulis sebelum tahun 0. Tadi 22, mundur lagi 22 tahun. Tahun berapa? 22 dikurangin 22, berapa? Berarti tahun 0. Nah, itu tahun 0. Itu disebut tahun Masehi. Berarti kalau ada kehidupan sebelum di tahun 0 disebut apa? Tahun sebelum Masehi. Dan firman Tuhan perjanjian lama itu dituliskan sebelum Masehi. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat saja ke sini. Saya lihat Bapak Ibu udah mulai bingung segala macam. Kita jangan bingung, kita lihat fokus pada firman Tuhan bahwa saya akan menunjukkan bahwa Tuhan hadir jauh sebelum kita ada hari ini. Dan Tuhan itu tidak pernah berubah. Sekarang lagi rame TikTok, Tuhan Yesus tidak berubah, goyang semua tuh, ya. Nah, ya. Oke, kita lanjut ke sini. Bapak Ibu Saudara, ada yang disebut kalau roh itu dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan ruah. Ya, susah sebutnya, ruah. Kita gampang sebutnya roh. Ruah Hodesa yang diartikan Roh Kudus. Itu dituliskan dalam perjanjian lama. Lalu apa guna Roh Kudus dalam perjanjian lama? Kehadiran Roh Kudus dalam perjanjian lama itu seringkali ditandai dengan nubuat. Para nabi mereka berkata nubuat. Ya. Yesaya bernubuat, Yeremia bernubuat, ya. Para nabi-nabi, nubuat itu apa? Mereka mengatakan sesuatu yang belum terjadi sekarang pada saat mereka hidup. Mereka berkata tentang sesuatu yang akan terjadi nanti. Dan nubuat itu pasti. Kenapa ada nubuat, Bapak Ibu Saudara? Kenapa ada nubuat? Kenapa sekarang nubuat nggak terlalu sering lagi? Karena memang zamannya, masanya. Zaman itu nggak ada handphone. Jadi perlu ada orang yang bisa mengatakan sesuatu yang terjadi. Dan itu kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Kalau sekarang, handphone ada dalam setiap genggaman anak-anak Tuhan. Kalau dulu mereka harus dengerin seorang yang dipakai Tuhan, seorang nabi untuk berbicara tentang Tuhan. Kalau sekarang firman Tuhan ada di tangan kita. Oleh sebab itu, kalau kita mau baca firman Tuhan susah atau gampang? Gampang, karena ada handphone, ada Alkitab di dalam handphone kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah dia Roh Kudus. Ya, saya lewat untuk yang di Perjanjian Baru. Sekarang kita akan melihat kalau kita tak kenal maka kita tak diberkati. Untuk apa Roh Kudus ada dalam hidup kita? Yang pertama, Roh Kudus itu untuk menginsafkan kita akan dosa. Coba katakan sama-sama, Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Ya. Yohanes pasal 16 ayat ke-8 sampai ke-9a. Yohanes 16 ayat 8 sampai 9. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan akan dosa. Ia akan menginsafkan akan kebenaran. Dan akan menginsafkan tentang penghakiman akan dosa. Roh Kuduslah yang menolong kita sehingga kita takut akan dosa. Takut untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena kalau orang yang berbuat dosa berarti dia kembali kepada manusia lamanya. Coba dengarkan. Orang yang berbuat dosa yang sudah diselamatkan berarti dia kembali lagi dalam ikatan si iblis. Tadi kita sudah melihat firman Tuhan mengatakan Tuhan sudah memeteraikan kita, sudah menyatakan siapa yang percaya, yang mengaku Yesus adalah Tuhan, maka dia sudah menjadi milik Tuhan. Tetapi kalau dia tidak ikut lagi kepada Tuhan, maka dia kembali menjadi milik iblis. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Roh Kuduslah yang menginsafkan kita akan hal ini. Amin. Kalau kita masih takut untuk jauh dari Tuhan, coba perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih takut untuk hidup jauh dari Tuhan,
itu tandanya ada Roh Kudus dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya bersyukur buat Bapak Ibu Saudara yang setia kepada Tuhan, itu salah satu tanda bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita. Mungkin ada beberapa orang yang bertanya-tanya, apakah Roh Kudus ada dalam hidup kita? Ya, pasti ada dalam Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu ada ketika orang percaya dan bertobat kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, ketika Petrus berkhotbah setelah Pentakosta, Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ayat selanjutnya mengatakan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika orang yang sudah bertobat, sudah dibaptis, Roh Kudus ada dalam kehidupan orang itu. Amin. Ya, puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus sebenarnya banyak Bapak Ibu, 17 juga bisa. Tapi saya sederhanakan saja bahwa karunia yang Tuhan berikan itu adalah Tuhan memberikan karunia khusus. Dengan cepat nanti Bapak Ibu bisa baca saja. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 11 itu menceritakan tentang karunia Roh Kudus. Ada 9 Bapak Ibu Saudara. Berkata-kata dengan hikmat, itu adalah karunia Roh Kudus. Kalau orang bisa bijaksana, dia bisa hikmat, salah satunya adalah seperti dia mencari jalan solusi yang terbaik ya atas masalah yang terjadi. Ya, Bapak Ibu Saudara mungkin dalam kehidupan sehari-hari lagi kebingungan, lagi mungkin sulit untuk menentukan, tapi tiba-tiba ada seorang anak Tuhan yang bisa berkata, "Oh, mungkin kita lakukan seperti ini." Itu adalah karunia hikmat. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang bisa membuat satu solusi, ya, dengan cepat untuk menyelesaikan masalahnya, itu adalah berkat daripada Tuhan. Ada amin? Yang kedua, berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga, memberikan, saya nggak bahas semuanya, karunia menyembuhkan, mujizat. Ya, saya cuma mau ingatkan, mujizat itu masih ada nggak sampai sekarang? Masih ada. Tapi kadang-kadang mungkin kita berpikir ketika kita butuh mujizat, kenapa mujizatnya kok enggak terjadi? Ada yang pernah berpikir seperti itu? Tuhan, saya udah menantikan mujizat ini, kalau enggak mujizat enggak mungkin seperti ini. Bapak Ibu Saudara, mujizat itu selain untuk menolong hidup kita, untuk menyelamatkan kita dari suatu keadaan yang genting, yang kritis, diubah menjadi lebih aman, lebih baik. Tapi saya mau katakan, tujuan Allah melakukan mujizat bukanlah untuk manusia. Mujizat diberikan oleh Allah bukan untuk manusia. Ini yang harus kita pahami. Mujizat diberikan Allah untuk apa? Supaya orang percaya kepada Allah. Kalau kita melihat ada orang sakit dibawa sama Tuhan di dalam firman Tuhan dan Yesus menjamah, sembuh terjadi, itu mujizat. Dan akibatnya apa? Banyak orang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini kunci mujizat. Saya sebut saja satu orang ya, ada satu orang yang punya satu pergumulan dalam hidupnya. Dan ada hamba Tuhan yang meneguhkan, yang mengingatkan, kalau kamu mau sembuh, kamu harus melayani Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, menurut saya, dari apa yang saya pelajari, benarlah bahwa mujizat itu adalah untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mujizat itu bukan untuk diri kita. Mujizat adalah untuk membuat orang lain yang belum percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Pasti terjadi. Tapi nama Tuhan harus dipermuliakan. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, ada 9 karunia, nanti Bapak Ibu bisa baca saja selanjutnya. Dan yang ketiga dalam bahan yang saya siapkan, Roh Kudus itu adalah menolong kita.
Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Mari kita baca ayat ini sama-sama, Roma 8 ayat 26 sampai 27, 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam pencurahan Roh Kudus tandanya adalah dia berbahasa lidah, berbahasa itu bukan hafalan. Jadi jangan dihafal. Jangan pakai pikiran, ba gitu ya. Du gitu segala macam, jangan. Tapi biarkan Roh Kudus yang bekerja. Kalau saya memimpin orang untuk dipenuhi Roh Kudus, biasanya saya mengajarkan penuhi mulut kita, hati kita dengan pujian kepada Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Nanti Tuhan sendiri yang akan mengajarkan mulut kita untuk berkata-kata. Yang keluar itu bukan apa yang mau kita katakan. Mungkin kita juga tidak mengerti apa yang kita katakan. Tetapi dalam hadirat Tuhan, kita merasakan kita berbicara kepada Tuhan. Dalam bahasa yang kita tidak mengerti, iblis juga gak ngerti, tapi Tuhan mengerti. Ada amin? Dan waktu kita berdoa seperti itu, kita sedang menceritakan, mengungkapkan apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan memberkati kita pada hari ini, supaya kita mengenal dan diberkati. Tak kenal maka tak diberkati. Kalau kita mengenal Roh Kudus, kita diberkati oleh kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Mari kita satukan hati. Bapa dalam surga, kami bawa saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan dalam sakit penyakit Tuhan. Bahkan buat anakmu Tuhan, buat Vera yang membutuhkan satu kesembuhan ilahi. Dia rindu supaya sel kankernya hilang 100% dalam nama Yesus. Kami bersatu di dalam doa Tuhan. Kami percaya kemenangan itu pasti terjadi dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara yang sakit Tuhan, yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan-Mu, dia merasakan lemah tubuhnya. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan, yang membutuhkan pekerjaan, ataupun yang memiliki pergumulan dalam ekonomi. Tuhan, berkati kehidupan mereka, bukakan pintu berkat dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh memenuhi kebutuhan mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Mereka boleh menjadi anak Tuhan yang setia. Mereka boleh menjadi pelaku firman-Mu. Mereka takut untuk melakukan dosa. Dan mereka hidup dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa, bersyukur buat anak-anak kami yang mungkin sudah sebagian selesai mengikuti ujian, yang sedang melanjutkan ingin masuk sekolah ke tingkat berikutnya. Tuhan, dalam pergumulan ini kami berdoa buat anak-anak kami ini Tuhan. Engkau memberkati dengan memberikan sekolah yang terbaik, bahkan kerinduan hati mereka untuk bisa diterima. Kami dukung di dalam doa kami pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Kalau mereka masuk, kalau mereka bisa ini, kami percaya itu adalah rencana-Mu atas kehidupan anak-anak kami ini Tuhan. Kami juga berdoa yang masih ada ulangan, biar Tuhan memberikan mereka hikmat dan kepintaran, agar mereka boleh naik kelas dengan baik dan mereka boleh menjadi anak Tuhan yang setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pagi hari ini buat gereja-gereja yang sedang beribadah kepada Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, setiap kebenaran firman-Mu yang diberitakan memberikan pengaruh yang baik bagi setiap jemaat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan boleh semakin kuat di dalam iman percaya kepadamu. Kami berdoa buat setiap pergumulan gereja yang ada, baik di kota, di daerah. Tuhan tolong supaya semuanya ini boleh dilewati dengan kemurahan dan pertolongan daripada-Mu saja ya Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkat-Mu ada atas bangsa ini Tuhan. Berkati pemimpin kami, berkati semua orang-orang yang duduk di pemerintahan, apapun Tuhan yang pejabat yang ada. Biarlah semuanya ini kami percaya akan menjadi berkat bagi kami. Setiap keputusan yang ada dibuat dengan baik dan adil dan bijaksana ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur
buat keadaan yang sudah semakin baik, bahkan sudah terasa normal bagi kami, lewat daripada pandemi yang pernah terjadi Tuhan. Kami berdoa berikan kami tubuh yang kuat, yang sehat, agar hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Ketika kami meninggalkan tempat ini, kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami berdoa Tuhan akan melindungi kami, sertai kami di rumah dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun juga. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh dengan percaya kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah dalam kehidupanmu. Diberkatilah dalam iman percayamu kepada Tuhan. Diberkatilah dalam segala apapun yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan sekarang dan selamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.